Rahasia luar biasa sharing setiap hari suami istri sehingga sulit disusupi oleh orang-orang yang belum dewasa pemikirannya, sehingga sehat pikirannya, hati dan perutnya, sehingga memiliki inovatif setiap hari yang semakin luar biasa, sehingga untuk menggapai suatu impian yang luar biasa, yaitu impian menanam kebaikan dan impian takwa, sehingga Tuhan Yang Maha Esa memberikan solusi dan permasalahan dan memberikan rezeki gak disangka-sangka. Amin. Dan silahkan nonton video saya sampai habis, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kerabat-kerabat, saudara-saudara semuanya. Di sini saya mau sharing dengan istri, karena dengan sharing, contohnya saya sharing mulai bawah sampai tingkat sampai tingkat nasional, itu permasalahan yang tadinya 20 tahun, bahkan 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai mati gak berhasil. Dengan saya sharing dari bawah sampai tingkat nasional, bisa berhasil 2 bulan karena saya banyak guru, sehingga dari berbagai guru itu ibaratnya masakan itu ada sayur, ada garam, ada gula dan segala macam, akhirnya jadi masakan yang enak. Akhirnya untuk menyelesaikan masalah bisa berhasil, karena kita itu kalau ingin berhasil itu harus berjuang. Nah, berjuang itu pasti ada masalah. Nah, masalah kalau nggak diselesaikan menghambat suatu perjuangan. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan itu akhirnya saya kerjakan, alhamdulillah berhasil. Ya, maka dari itu ini saya mau sharing dengan istri saya. Karena apa? Dengan sharing, ya, dengan sharing yaitu satu, sulit disusupi oleh mereka orang yang belum dewasa. Karena di dunia ini ada 2 golongan, satu orang yang sudah dewasa pemikirannya, satu orang yang belum dewasa pemikirannya, walaupun umurnya tua. Orang yang belum dewasa itu ibaratnya anak kecil, dia suka bioli, suka ngencingi, suka ngeludai, suka ngomong gak enak, tapi malah disayang-sayang, dimandiin oleh orang-orang yang sudah dewasa pemikirannya. Dengan dibina, dicarikan orang yang profesional dalam pembinaan, akhirnya mereka semakin dewasa. Kalau sudah dewasa, akhirnya mereka bisa membina kepada generasi selanjutnya. Itu sudah terbukti. Makanya istri saya ya sudah sanggup sharing dengan saya setiap hari. Karena apa? Kalau nggak sharing setiap hari, nanti bisa terpengaruh dengan orang-orang yang masih belum dewasa. Karena orang-orang yang belum dewasa ini juga punya argumen. Kalau kita nggak sharing setiap hari, ya akhirnya kita lupa. Nah, akhirnya kita dikendalikan orang yang belum dewasa, akhirnya kita jadi berat. Makanya banyak orang yang stroke, darah tinggi, ya lain sebagainya, karena sikapnya salah. Makanya di sini saya sudah saya gemburkan di mana-mana, baik secara online dan offline. Suatu kegagalan, kesempatan kita belajar, kesempatan emas kita belajar, suatu keberhasilan, kesempatan emas kita sebarluaskan. Berhubung saya dan istri saya sudah berhasil ibarat naik tangga, dari tangga 1 sampai seterusnya, dari tangga ke tangga itu menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, harus ada targetnya supaya lulus. Ya, alhamdulillah dari tangga ke tangga lulus. Sekarang
akhirnya dengan sharing setiap hari sulit disusupi oleh orang-orang yang belum dewasa pemikirannya, bahkan SDM-nya kan akhirnya bisa membantu kepada mereka orang-orang yang belum dewasa. Akhirnya mereka semakin dewasa, akhirnya video-video saya sudah menyebar ke anak, istri, teman, saudara-saudara, ya, dan seluruh nasional bahkan internasional. Akhirnya mereka, ya, akhirnya video bisa tersebar kemana-mana karena keberhasilan kesempatan kita sebar luaskan kemana-mana. Bagaimana istri? Setuju enggak? Setuju. Yang keras setuju. Karena ini enggak ada mic-nya, ya istri yang agak keras saja ya. Setuju ya istri? Ya. Bagaimana Mak? Sekarang kita sharing kita menginjak sampai mana ya? Kita sekarang sharing masalah kesehatan Mak ya. Mama akan, karena apa Mak? Bagaimana Mak? Sekarang kita itu kan harus paham ya Mak. Tadinya Mama kan sangat mudah disusupi orang yang belum dewasa pikirannya, sehingga Mama bingung mana yang benar, mana yang salah. Setelah Mama saya pandu, akhirnya Mama bisa membedakan mana yang benar, yang salah, sikapnya harus bagaimana. Mama kan paham. Bagaimana Mak? Mama sekarang bagaimana? Hatinya senang nggak bisa membedakan Mak? Bagaimana? Yang seru Mak? Senang. Mama senang ya. Karena apa Mak? Yang kita beri makan tiap hari itu nggak hanya perut ya Mak ya. Tadinya Mama kan salah paham ya. Dikira sakit ini dikira perutnya kurang obat, kurang uang, kurang segala semacam. Ternyata yang diberi makan itu nggak hanya perutnya ya Mak ya, nggak hanya uangnya. Ternyata pikiran itu ya harus diberi makan setiap hari, dan hati harus diberi makan setiap hari. Begitu kan Mak ya? Setelah Mama setiap hari diberi makan 3 pilar itu, akhirnya Mama kan kondisinya akan sehat ya Mak ya. Gimana Mak? Itu kalau memberi makan pikiran kita harus paham ya, kan harus paham. Karena apa? Karena paham, karena ibaratnya kita itu seorang servis ya, entah servis elektronik, servis motor atau mobil, kita kan harus paham. Kalau kita nggak paham kan bingung ya Maya. Seperti Mama itu kan pijat ya, pijat psikologis. Kalau hanya psikologis saja kadang-kadang kan mencolok. Orang itu kadang-kadang dijelaskan psikologis kadang-kadang malu. Tapi dengan Mama itu dengan memijat, akhirnya kan nggak menyolok ya Maya. Begitu. Karena apa? Mama kan saya rambut, saya kalau sakit, kalau badan gak enak, pikiran gak enak, kan saya beri panduan, saya bantu, sehingga Mama kan merasakan. Setelah Mama merasakan sakit akhirnya bisa sehat, Mama akhirnya bisa membantu orang lain. Punya pasien-pasien, alhamdulillah pasien Mama tidak hanya sehat badannya, perutnya, tapi juga sehat pikirannya dan hatinya. Lah Mama dulu kan pernah ya sakit hatinya karena di fitnah dan di umbar rahasianya oleh mereka orang yang belum dewasa ya. Akhirnya Mama kan sakit hati ya ya. Tapi setelah itu kok sembuh karena oleh Papa, yaitu Mama saya bilangi, orang yang menyakiti, orang yang berbuat gak baik itu kan ibaratnya anak kecil ya Maya.
dia kan suka ambil oli, suka ngencingi, suka ngodai. Nah, akhirnya malah dirawat, disayang-sayang. Dengan saya bilang begitu, mama akhirnya kan sadar ya Ma ya. Akhirnya sadar, mama nggak jadi marah, akhirnya nggak sakit hati. Akhirnya energi mama, kekuatan mama bisa langsung pulih 1 sampai 3 jam. Ya, kalau pikiran itu harus paham ya Ma ya. Mama kan pernah masak soto ya Ma, sudah dikenal sotonya enak. Kalau mama paham cara masak soto, kan mama nggak bingung ya. Mama kan paham cara memberikan layanan kepada apa itu konsumen soto ayam. Ya, akhirnya mama kan nggak bingung bagaimana cara mengatur masakan, mengatur layanan. Itu pentingnya paham ya Ma ya. Makanya kita segala sesuatu harus paham Ma. Kalau nggak paham tanya ya Ma ya. Nah, itu sudah berapa menit? Sudah 10 menit Ma. Kita teruskan ya Ma ya. 10 menit lagi buat mama. Mama mau masak, tapi karena ini penting ya Ma ya. Kasihan kepada mereka orang yang jantungan darah tinggi, kasihan mereka. Harus kita sebarluaskan ya. Ternyata rahasianya mudah saja. Mana Ma? Tesnya mana Ma? Coba mama saya tes pakai ini ya Ma ya. Oksigennya berapa Ma? Ya. Coba saya tes oksigennya. Karena apa? Kita itu harus memahami Ma, penyakitnya apa gitu. Sehingga nanti yang kita kerjakan yang penyakitnya saja. Kadang-kadang orang kan salah paham Ma. Dikira kan rusak semuanya, sehingga mereka malas untuk berobat, sehingga nggak sehat-sehat. Nah, karena mama paham, akhirnya akan bisa dicek. Oh, oksigennya normal Ma ya, detak jantungnya normal, oksigennya 97, detak jantungnya 62 Ma, kan normal ya Ma ya. Nah, sekarang kita lihat yang lain Ma ya. Ini Ma, ini kita lihat apa itu suhu badannya Ma. Berapa Ma? Coba. Nah, begitu Ma. Ya, nanti kita lihat tensinya berapa Ma. Ya, supaya kita transparan, nggak bingung. Kita bisa ngecek istilahnya acara kerja kontrol evaluasi tindak lanjut konsultasi. Mama kan sudah hafal ya itu ya Ma ya. Sudah hafal kan Ma? Acara kerja. Sekarang kita kerjakan, kita cek, kita kontrol ya Ma ya. Sudah pakai ini. Nah, nggak usah, ini kan sudah ada strumnya Ma. Lagi yang ini nak pendesek. Sekarang nanti dulu Ma. Sekarang nanti kita kontrol lagi ya Ma ya. Sekarang kita bicara yang lain dulu Ma ya, karena jadi kita bisa berhasil barokah itu karena apa Ma? Mama kan pernah gagal ya, pernah kalut, akhirnya bisa berhasil, yaitu karena papa ya berusaha takwa, mama saya ajak takwa. Takwa itu apa Ma? Takwa itu takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, nggak tahu takut selain itu. Nah, cara takwanya contohnya kalau mama mau menghormat papa ya, atau menghormat guru, papa kan juga guru, itu artinya mama kan takwa. Kalau takwa diberi solusi dalam permasalahan dan diberi rezeki nggak disangka-sangka. Nah, karena mama itu pernah belum dewasa kan, nggak ada ya Ma ya, orang langsung dewasa kan nggak harus melewati belum dewasa. Maka mama kan pernah belum dewasa kan Ma. Coba ceritakan Ma, belum dewasa mama, supaya untuk menginspirasi kepada teman-teman Ma. Ya enggak, yang belum dewasa mama pada waktu belum dewasa, diajak takwa kadang-kadang masih bules, sehingga
rasanya kan nggak diberi rezeki yang nggak disangka-sangka, akhirnya ingin mendapat rezeki harus menguras pikirannya sampai jantungnya berdebar-debar ya Ma ya. Akhirnya setelah mama mau takwa, akhirnya nggak gelisah kan Ma, jantungnya akhirnya nggak debar-debar-debar ya Ma ya. Contohnya teman-teman kita ada yang jantungnya sampai bengkak. Nah, akhirnya mama akan tenang ya Ma ya. Ya Ma. Nah, coba bicara Ma yang keras. Bisa bicara. Nah, iya Ma. Iya ra iso. Nah, Ngomong apa? loh, gini, iya yang keras. Iya. Nah, gitu. Jadi itulah ketakwaan. Di samping itu baca istighfar kan Ma ya. Baca istighfar dan minta jadi orang takwa dan baca istighfar. Karena apa Ma? Seandainya kita salah dengan Tuhan Yang Maha Esa, kita kan diampuni. Kalau diampuni nanti doanya kan makbul ya Ma ya. Contohnya Mama pernah sakit parah, di antara mati dan hidup. Karena Mama mau membersihkan dirinya dengan istighfar, akhirnya kan dosanya kan habis, akhirnya doa manjur, akhirnya sakitnya 3 hari kan sembuh Ma ya. Akhirnya malah Mama sekarang dari layanan kesehatan psikologis lewat mijat. Kalau hanya psikologis saja mungkin orang kan ketahuan, akhirnya malu-malu ya. Tapi kalau kita asal nggak kita bilang psikologis, dia kan nggak tahu sebetulnya yang kita layanan kita itu secara psikologis ya Ma ya. Nah begitu. Nah, sekarang panasnya Mama berapa? 36,4, berarti normal ya Ma panasnya. Mama demam nggak? Nah enggak, karena panasnya normal, suhu badannya normal. Nah ini akhirnya kita akan tenang ya Ma ya, karena kita tahu akhirnya kita nggak mengira karena orang di sana-sana Pak, kalau nggak dites tuh mengira, dikira sakitnya parah, dikira semua bobrok semua, akhirnya gelisah. Nah sebetulnya sakitnya nggak seberapa, karena kegelisahan akhirnya jantungnya berdebar-debar, akhirnya nggak sehat ya Ma ya. Makanya kita dites itu. Nah sekarang kita tes tensinya ya Ma ya. Tensinya berapa ya Ma ya? Bagaimana Ma? Semangat nggak sekarang Ma? Semangat. Nah, kalau dulu nggak semangat karena kan nggak jelas ya Ma ya, nggak dites ya, nggak transparan, sehingga dikira penyakitnya itu. Ibarat rumah itu ternyata hanya gentengnya yang bocor ya Ma ya. Setelah dites, kalau nggak tahu kan di banjir, dikira rumah ini sudah nggak bisa dihuni, sudah parah sehingga nggak diperbaiki. Bagaimana Ma? Gambaran itu karena saya membantu orang banyak itu Ma, itu perlu gambaran-gambaran yang berbeda-beda sesuai dengan. Nah sudah Ma. Nah tenang ya Ma, tenang, karena kita uji tensinya berapa Ma. Tenang ya Ma ya. Sudah berapa menit? 17 menit Ma ya. Jadi berapa Ma? Jadi kalau kita transparan, agak gelisah ya Ma ya. Sebetulnya orang-orang itu penyakitnya nggak begituan, karena gelisah akhirnya menjadi ketakutan. Nah dengan takut itu jantungnya jadi nggak sehat, akhirnya peredaran darah nggak sehat. Itulah Ma sebabnya ya. Sebabnya kan sudah jelas ya Ma ya, kegagalan. Nah setelah kita pelajari, kemudian dicarikan suatu solusi. Nah setelah mendapat solusi, kita action. Tekanan darah Anda adalah tekanan sistolik 133 milimeter per merkuri. Nah tekanan darah Mama normal. Milimeter. Nah tekanan darah
mama kan normal. Nah, sekarang tapi masih capek. kalau masih capek nanti dipijat. Setelah itu nanti makan daun pepaya ya Ma ya. Ya. Karena darahnya supaya nggak tinggi, tapi ini darahnya sudah normal. Tapi untuk penjagaan ya Ma ya, untuk penjagaan daripada, kan menjaga itu lebih bagus daripada mengobati ya Ma ya. Bagaimana Ma? Iya, ya, yang seru Ma. Ya, karena ini untuk memotivasi teman-teman, kawan-kawan, kasihan mereka ya kan nggak jelas, sehingga sebetulnya nggak begitu parah, akhirnya dia nggak semangat kerja, nggak semangat bergaul, nggak semangat sharing dengan istrinya ya, akhirnya nggak saling terbuka, akhirnya apa, nggak semangat. Kalau begini sharing kan semangat ya Ma ya, karena jelas ya